Setelah kami digeledah, lalu kami dikumpulkan ya, wartawan dikumpulkan di tempat sendiri. Lalu kami ditodong dengan senjata, lalu diminta untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang agresif gitu. Mereka sampaikan kalau Anda akan dibawa ke Israel. Tanpa kemudian bermaksud berasumsi, tapi dalam penyerangan pada saat itu ada anggota parlemen Israel sendiri. Tapi kemudian yang katanya sempat mengibarkan bendera putih dalam bahasa Ibrani begitu, Betul. tapi tetap dilakukan penyerangan. Ya. Gitu. Ada asumsi-asumsi bergulir nggak sih mengenai siapa yang kemudian membocorkan data manifest ini? Iya, akhirnya ya tuduhan liar berkembang di atas kapal ya. Cuma setiap aksi yang quote and quote merugikan Israel, pasti intelijen Israel akan bekerja. Jauh-jauh sebelum kegiatan aksi itu mungkin diselenggarakan, mereka sudah menyusun rapi apa yang harus dilakukan secara intelijen, siapa peserta dan lain-lain. Juga sudah mereka kantongi begitu. Oke, berarti salah satu yang menjadi target adalah teman-teman wartawan sendiri karena mereka mungkin khawatir bahwa ada gambar-gambar yang kemudian diabadikan dan juga dikirim untuk akhirnya disebarluaskan begitu ya. Nah itu semacam investigasi lah ke Bang Yasin sendiri sebagai wartawan gitu, bentuknya seperti apa, penggeledahan yang dilakukan, kameranya dihancurkan atau gimana tuh waktu itu? Iya, setelah kapal dikuasai, saya sempat berkumpul dengan teman-teman jurnalis di press room, karena saya pikir ketika identitas nanti dipaksa direbut oleh Israel, yang mereka perlu tahu saya adalah jurnalis, saya punya misi yang berbeda mungkin dengan para relawan yang memang mendepankan kemanusiaan. Kami jurnalis ya tugasnya adalah meliput dan hadir di sana untuk memberitakan ke masyarakat Indonesia bahwa bantuan yang ingin disalurkan tiba di Gaza gitu. Namun ketika ruang pers juga tidak aman gitu karena dilempar granat asap gitu, terus juga ada tentara Israel yang membidik gitu dengan sniper itu gitu. Saya memutuskan untuk bergabung dengan delegasi Indonesia. Jadi di saat yang mencekam itu, dari press room ke tempat teman-teman Indonesia itu berkumpul, ada koridor. Di situ sudah ada sejumlah tentara Israel yang sudah mengamati saya gitu. Ya udah, saya udah pasrah aja. Kalau misalkan saya harus tertembak di koridor itu, ya berarti saya nggak lagi bertemu dengan delegasi Indonesia, para volunteer Indonesia. Kalau saya bisa selamat, berarti saya masih diberikan kesempatan gitu. Tentara Israel itu rupanya hanya melihat gitu, saya lewat gitu, diliatin aja. Ya mungkin dia nanda ini ada jurnalis satu keluar dari press room gitu. Setelah saya sampai di barisan teman-teman di Indonesia di sebuah ruangan, yang pertama dipanggil ya saya gitu. Dipanggil, digeledah, itu dia menemukan flash disk di jaket saya. Isi flash disk itu ada gambar-gambar yang diambil berkaitan liputan? Itu flash disk berukuran kecil dan hanya cukup untuk foto-foto gitu dan teks naskah yang saya kumpulkan gitu. Dan memang itu liputan kegiatan yang dilakukan saat itu? Kegiatan bukan di atas kapal, jadi flash disk itu sudah penuh ya. Jadi cuma hanya beberapa giga sudah penuh gitu. Di kapal saya memang menyediakan alat lain gitu untuk menyimpan gambar. Oke, tapi Bang Yasin pada saat itu sempat ditahan juga nggak sih, Bang? Sempat ditahan juga. Iya. Apa yang mereka lakukan saat penahanan itu? Jadi setelah kami digeledah, lalu kami dikumpulkan ya, wartawan dikumpulkan di tempat sendiri, lalu kami ditodong dengan senjata, lalu diminta untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang agresif gitu.
mereka sampaikan kalau Anda akan dibawa ke Israel, akan ada situasi yang mungkin membuat kalian tidak nyaman, gitu. Tapi ini harus diterima karena konsekuensi Anda datang ke wilayah Israel tanpa izin. Setelah itu jam 4 penyerangan, jam 4 hari berikutnya kami baru sampai di pelabuhan Ashdod di Israel, gitu. Satu persatu kami diturunkan dari kapal, digeledah, diperiksa lagi secara mendetail, gitu. Bahkan saya gitu diminta untuk dilucuti semua pakaian tanpa sehelai benang, gitu. Diperiksa secara mendetail, mereka nggak mau ada barang yang mereka tidak ingin masuk ke Israel, mereka temukan di tubuh kami. Lalu saya dihadapkan ke petugas imigrasi atau militer Israel. Nah, jadi seperti ini, jadi kami dibawa satu-satu tuh. Jadi jam 12 malam sebetulnya sudah sampai, cuma karena satu-satu dari 700 penumpang nih, saya Diperiksa satu. Di ini juga di borgol juga, layaknya penjahat. betul. Oh my god. Ada yang di belakang, di borgol, kalau membahayakan, kelihatan bandel, lebih besar atau punya potensi Melawan berbahaya, gitu ya. melawan di belakang. Kalau yang jinak gitu ya di depan. Bang Yasin pada saat itu di depan. Di depan. Oke. Setelah diminta oleh salah satu delegasi dari Inggris. Jadi sebelumnya saya dianggap bandel, menyembunyikan sesuatu. Saya di borgol di belakang, sangat ketat gitu, masih dengan life jacket, masih dengan jaket liputan pada saat itu, dijemur begitu. Mungkin sudah terlihat payah pada saat itu, lalu dia menolong bahwa ini tolong jurnalis sudah kehabisan cairan, tolong bebaskan dulu, biar dia buka jaketnya semua. Terus saya buka jaketnya segala macam, baru dipindahkan ke depan. Dan di Ashdod inilah gitu kami diperiksa satu-satu dan disodorkan dokumen bahwa yang isinya menurut mereka kami bersalah masuk wilayah Israel. Oke, ada salah satu bentuk kebandelan dari Bang Yasin sendiri adalah selain tadi ditemukan flash disk di dalam jaket, ada juga ditemukan kamera, tapi di dalam kamera tersebut nggak ada kasetnya. Itu yang kemudian membuat tentara Israel lebih curiga lagi, dikemanain kasetnya gitu. Nah itu kasetnya kemana? Ya Bang memang upaya saya pada saat itu ingin membawa kaset itu pulang ke Indonesia ya, gitu. Dan saya menyembunyikannya di beberapa tempat gitu. Meskipun setelah itu ya ketahuan juga. Semuanya nggak ada yang nggak ada. Jadi ya di kapal ini dikulitin semua. Benar-benar digeledah semuanya. Digeledah semua ini, diangkat bangku-bangkunya semua, tidak ada yang tersisa. Sampai ke kolong-kolong, ke tempat-tempat yang mungkin kayak dipikir kayak nggak mungkin deh dia bakal ada di sini gitu. Iya, betul-betul detail. Oke. Mungkin bisa gambarkan waktu itu apa yang ada di pikirannya Bang Yasin terkait dengan penahanan yang dilakukan oleh Israel lah ya kepada Bang Yasin yang berangkat ke sana untuk meliput misi kemanusiaan. Sudahlah negara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian juga Indonesia sangat getol menyuarakan hak-hak rakyat Palestina gitu, which is mungkin being considered sebagai musuh dari Israel gitu. Waktu itu gimana sih, apa yang ada di pikirannya Bang Yasin waktu itu? Iya, memang rasa khawatir ada ya. Jadi ketika dihadapkan dengan dokumen yang harus saya tanda tangani dan saya harus mengaku bersalah gitu atas upaya saya masuk negara Israel menurut pemerintah Israel begitu ya. Saya berpikir saya akan menjadi penghuni penjara Israel dalam waktu yang panjang gitu. Bahkan sempat disampaikan oleh petugas itu, dengan kesalahan seperti ini, kalian bisa dihukum sampai 4 tahun. Begitu. Dan, tapi ada rasa tidak percaya juga, maksudnya dokumen yang disodorkan ke kami itu dengan bahasa Ibrani, dan katanya ada translate bahasa Inggris, dan katanya ini dokumen yang serupa. Oke, tapi hanya ditranslate saja. Tapi ada kecurigaan bahwa itu tidak sesuai dengan bahasa Ibrani tersebut. Ini bisa menjebak. Terus setelah koordinasi dengan delegasi Indonesia lainnya,
kami bersepakat untuk tidak menandatangani dan menyerahkan upaya-upaya pembebasan melalui pemerintah. Sedangkan pemerintah kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Terus Israel. gimana pada saat itu, Bang? Komunikasinya seperti apa? Tetap kami di penjara, dikirim ke penjara Beersheba di Israel. Lalu kami tiba sekitar jam 7 pagi. Jam 9 atau jam 10 datang perwakilan dari Palang Merah Internasional yang menyampaikan bahwa sudah melakukan kontak komunikasi dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menitipkan beberapa hal termasuk upaya-upaya untuk membebaskan para WNI yang saat itu di penjara. Berarti ditahannya cuma 2 jam ya? Lebih. Berapa dalam lama penahanan di sel itu 1 hari 2 malam dalam penahanan. Dalam penguasaan Israel 3 hari, tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 pagi saya sudah berada di Jordan. Oke, berarti ditahannya tuh di sel di penjaranya. Ya, kalau kita lihat LP Cipinang, ya seperti itu di sel satu-satu saya, satu sel dengan 2 orang warga negara Malaysia. Waktu itu kondisi penjaranya gimana sih, Bang Yasin? Ya, jadi saya curiga penjara ini dibangun khusus untuk para penumpang di Mavi Marmara. Karena ketika kami tiba, itu bau debu di ruangan. Jadi kayak ruangan baru saja dirampungkan. Jadi kayaknya Jadi mereka udah didesain gitu ya, udah diatur sedemikian rupa. Saya juga mendengar seperti itu ya. Jadi ketika ada rencana dari NGO Turki mengadakan konvoi kemanusiaan ini dan mengajak 40 negara lain untuk bergabung dan di manifest sudah terlihat berapa jumlah orang yang akan ikut dan mereka juga menyiapkan penjara dengan kapasitas yang memadai untuk menahan semua. Artinya waktu itu rasanya penjaranya bukan bangunan permanen gitu ataupun bangunan permanen tapi rasanya baru dibangun gitu ya. Iya, bangunan permanen. Bangunan permanen, dinding besi, dinding beton begitu, bau cat, masih debu-debu bangunan masih. Bahkan air saja masih belum mengalir di semua sel.